Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 27, Pertempuran Puncak. Jian Menger, pergilah ke sini. Teriakan melengking yang dingin bergema di lapangan pengeboran untuk waktu yang lama. Seorang gadis cantik berjubah panjang seputih salju mengangkat kepalanya, lalu segera melompat ke atas panggung dengan satu langkah. Berdiri di atas panggung, kurang dari 10 meter dari satu sama lain, dua sosok saling berhadapan. Ada perasaan konfrontasi yang intens yang tidak Anda rasakan di waktu lain. Pedang panjang di punggung Jian Wushuang dikeluarkan dari sarungnya dan getaran esensi pedang seperti gelombang pasang terpancar darinya. Saat ujung pedang yang dingin langsung menunjuk ke arah Jian Menger, tanpa sedikit pun jejak emosi, Jian Wushuang berkata dengan dingin, seperti yang kukatakan 2 bulan lalu, aku datang untuk menemuimu hari ini. Pertarungan di antara kita tidak dapat dihindari. Itu harus berakhir. Wajah Jian Menger sedingin batu saat dia berdiri di sana dengan jubah putih saljunya berkibar. Kekuatan puncak alam laut spiritual mendalam miliknya dilepaskan sepenuhnya. Jian Wushuang, aku tidak tahu bagaimana kau meningkatkan kekuatanmu hanya dalam 2 bulan. Bagaimanapun, aku tetap percaya bahwa pemenang akan menang. Karena kau sangat ingin bertarung denganku, maka lakukanlah. Pembicaraan singkat itu langsung membuat suasana menjadi lebih hangat. Oh, begitu. Terjadi kegaduhan dan harapan di area sekitar lapangan latihan. Tampaknya para murid SWOT Marquis Mansion berada di ambang kegilaan, menunggu untuk menyaksikan bagaimana keadaan akan terungkap. Ini akan menjadi duel yang menarik perhatian. Sungguh rangkaian peristiwa yang seru. Secara umum diakui bahwa seorang remaja berusia 16 tahun, yang dianggap sebagai seorang jenius super, berada di puncak daftar, telah mencapai puncak alam laut spiritual mendalam. Yang lainnya yang terkubur dalam pelupaan, membuat orang-orang kagum dengan kekuatan spiritual mereka, setara dengan alam laut spiritual mendalam, yang diperoleh dalam waktu 2 bulan. Pertarungan di antara mereka. Bahkan para ahli terkenal di antara penonton itu menantikan untuk menyaksikan pertarungan di antara mereka. Itu adalah pertarungan puncak antara dua talenta. Faktanya, orang-orang yang tinggal di SWOT Marquis Mansion menganggap tantangan Jian Wushuang kepada Jian Menger adalah lelucon dan membawa aib bagi dirinya sendiri. Sekarang, setelah 2 ronde pertempuran, tidak ada yang berani mengatakan itu hanya angan-angan. Berdasarkan prinsip pedang, seseorang yang menguasai seni pedang superposisi gelombang hingga gerakan ke-11 pastilah seorang jenius. Menurut kultivasi kekuatan spiritual, dia menyalakan permata kekuatan spiritual tingkat ke-9, yang juga setara dengan alam laut spiritual mendalam. Jadi mereka bersaing ketat dalam pertempuran ini. Dia memiliki kualifikasi untuk menantang Jian Menger. Selain itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Hadirin sekalian, lihatlah mereka berdua. Siapa yang lebih baik dari yang lain? Tanya Bai Chong sambil tersenyum. Sulit untuk mengatakannya. Situ King Yue berbicara lebih dulu. Dalam kultivasi kekuatan spiritual, Jian Menger telah mencapai puncak alam laut spiritual mendalam, yang sedikit lebih baik daripada Jian Wushuang. Mengenai pendekar pedang, Jian Wushuang lebih unggul. Mereka sangat cocok, sehingga sulit untuk menilai kekuatan mereka yang sebenarnya. Saya setuju. Ye Xiu menganggukkan kepalanya, meskipun kultivasi kekuatan spiritual merupakan langkah mendasar dalam proses berlatih seni bela diri, kekuatan teknik bela diri merupakan faktor penting yang juga dapat menentukan hasilnya, mengingat perbedaan kecil dalam kultivasi mereka. Berdasarkan kemahiran pedang mereka, Jian Wushuang dan Jian Menger benar-benar dapat bertarung satu sama lain, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Sui Hanxin, bagaimana menurutmu? Bai Chong tiba-tiba menatapnya, di sampingnya. Aku yakin Menger akan menang. Sui Hanxin berkata setelahnya. Oh, kamu yakin kamu adalah muridku? Bai Chong berkata dengan sudut bibirnya terangkat. Bai Chong, apakah kamu baru menyadarinya? Sui Hanxin melirik Bai Chong, tertawa sambil berkata, pria kecil bernama Jian Wushuang itu, meskipun dia menyalakan permata kekuatan spiritual saat mendeteksi kekuatan spiritual, aku bisa melihat bahwa dia hampir tidak mencapainya. Jadi aku yakin bahwa dia belum mencapai alam laut spiritual mendalam. Aku pikir kultivasinya berada di antara puncak alam laut spiritual awal dan alam laut spiritual mendalam. Benar. Bai Chong baru menyadari hal ini dan mengangguk. Lagi pula, kita semua tahu bahwa bocah kecil ini belum mengumpulkan kekuatan spiritual 2 bulan lalu. Sekarang, 2 bulan telah berlalu, kultivasi spiritualnya telah meningkat pesat, jadi kupikir pasti ada banyak faktor eksternal. Sui Hanxin berkata dengan jelas. Contohnya, terlepas dari konsekuensinya, dia menelan pil atau harta karun untuk meningkatkan kultivasinya dengan paksa. Namun peningkatan itu akan membuatnya jatuh secara drastis. Peluangnya untuk menjadi ahli di masa depan tidak hanya sangat tipis, dia juga tidak akan dapat memanfaatkan 100% kekuatannya. Performanya hanya akan berada pada 20% atau 30% saja. Orang-orang di antara penonton berdiri mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata ini.
Memang, mereka juga memikirkan kemungkinan ini. Lagi pula, tidak masuk akal jika kultivasi kekuatan spiritualnya meningkat begitu cepat. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak menggunakan beberapa pil atau harta karun alami. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa Jian Wushuang adalah seorang kultivator menyimpang. Oleh karena itu, pelatihannya tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Tentu saja, selain dari dua hal ini, bagian terpenting adalah aku memiliki keyakinan penuh pada muridku. Aku mengenal muridku lebih baik daripada orang lain. Tidak mungkin menemukan bakat seusia yang dapat mengalahkan muridku di Sword Marquis Mansion, kata Sui Hansin acuh tak acuh dengan ekspresi penuh keyakinan. Ini benar-benar subjektif, tapi menurutku orang kecil bernama Jian Wushuang bisa menang, kata Bai Chong sambil tertawa. Karena Tuan Bai Chong berpikir begitu, mari kita tunggu dan lihat saja. Sui Sinhan berkata dengan senyum acuh tak acuh. Lihat, dua bocah kecil ini sedang berkelahi satu sama lain. Ye Xiu berkata tiba-tiba dari tribun penonton. Semua orang langsung mengalihkan pandangan mereka ke panggung. Jian Menger adalah orang pertama yang menyerang. Jejak niat membunuh menyeruak dari pedang pembunuh 3 kali lipat saat Jian Menger mengambil langkah besar dan mengayunkan pedang panjang dengan kekuatan yang tak tertahankan. Gelombang pedang. Ketika pedang panjang itu tiba-tiba menebas, bagaikan gelombang pasang yang menyapu area tersebut. Sword Day adalah jurus paling mengerikan dari Chasseles Waterflow Sword Art, dan gelombangnya yang menyapu adalah inti dari jurus ini. Dalam keadaan normal, jurus ini, jika dikuasai hingga tingkat mendalam, dapat menghasilkan 6 lapisan. Namun pada saat ini, gelombang Jian Menger menyapu dengan 8 lapisan. Itu konyol. Jian Wushuang terkekeh dan menangkap ombak dengan pedangnya, pedang yang sangat umum, melarutkan 8 lapisan esensi pedang tanpa usaha apapun saat ia menyentuhnya dengan memanfaatkan kekuatannya. Kemudian ia melangkah lebar ke arah lawannya. Wih, ha, plus. Gelombang seperti cahaya pedang dilepaskan, menciptakan gelombang di area tersebut. Jian Wushuang juga melakukan gerakan gelombang pedang. Namun, ketika teknik pedang dilakukan, gelombang esensi pedang yang bergulung-gulung meledak dengan 12 lapisan dalam sekejap.